warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, akhwani fillah, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat yang dilaksanakan secara berjamaah itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan salat yang dilaksanakan dengan sendiri, terpaut 27 derajat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini insyaallah sedikit kita akan membahas tentang bagaimana sirah atau perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jika pada Senin yang lalu kita membahas tentang bagaimana kisah awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam mulai dari tanah hingga kemudian beliau menjadi seorang manusia, hingga akhirnya kemudian bagaimana kisah beliau dengan iblis ketika beliau digoda oleh iblis laknatullah alaihi, kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dan menjalani hidup di bumi. Maka pada kesempatan pagi hari ini sedikit kita akan membahas kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kita ambilkan kisah ini dari Al-Quran Al-Karim. Kita rangkai, kita rangkum kisah ini dari penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri di dalam Al-Qur'an. Sanes saking dongeng-dongeng wonten novel-novel, atau dalam komik-komik, kita ambilkan kisah ini, kita kembalikan kepada kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi yang termasuk dari nabi ulul azmi. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh
Nuh ini adalah nabi yang masuk kategori ulul azmi. Maka Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu adalah nabi yang kelak di padang mahsyar para manusia akan mencarinya untuk kemudian meminta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun kemudian Nabi Nuh alaihissalam tidak berani memberikan syafaat, yang akhirnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Nah, ala kulli hal Nabi Nuh alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang istimewa, bahkan masuk kategori ulul azmi. Jadi nabi, kalau kemudian kita runut manusia yang paling mulia, maka manusia yang paling mulia dan tidak ada manusia yang lebih mulia daripada beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang paling mulia, yang derajat kemuliaannya tidak ada yang menandingi beliau. Di bawah manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa manusia lain yang istimewa di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para rasul yang masuk kategori ulul azmi selain Nabi Muhammad, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini nabi-nabi yang tingkat cobaannya paling berat dibandingkan dengan seluruh nabi. Nabi niku tingkat cobaannya sendiri-sendiri. Nah, nabi yang tingkat cobaannya paling berat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bawahnya, dan ini adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Manusia yang paling mulia setelah ulul azmi itu adalah nabi dan rasul yang masuk namanya tersebut secara jelas dalam Al-Qur'an, yang jumlahnya ada 25 selain ulul azmi. Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim ulul azmi, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, dan seterusnya. 25 yang masuk dalam kategori yang masuk dalam Al-Quran namanya. Setelah 25 nabi dan rasul, manusia yang paling mulia setelahnya adalah para rasul selain 25 nabi dan rasul. Manusia yang paling mulia setelah itu para nabi selain 25 nabi rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Setelah para nabi, yang paling mulia sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Abu Bakar, "La wuzina imanu Abi Bakar fi kiffah wa wuzina imanu hadhihi al-ummah fi kiffah la rajahat imanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan dan imannya semua umat manusia kecuali para nabi diletakkan di satu daun timbangan yang lain, maka lebih berat imannya Abu Bakar yang seorang. Abu Bakar. Di bawah Abu Bakar, manusia yang paling mulia adalah Umar bin Khattab. Di bawah Umar bin Khattab, manusia yang paling mulia adalah khilaf. Apakah Utsman ataukah Ali? Antara Utsman dan Ali. Tapi kalau khalifah memang Utsman dulu, tapi kemuliaan antara Utsman dan Ali. Setelah itu siapa? As-sabiqunal awwalun, orang sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian siapa? Para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian siapa? Kemudian para muhajirin, kemudian para
Ansor, kemudian para sahabat yang lain secara umum. Setelah itu di bawahnya tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, setelah mereka akramun nasi atqakum. Nah, siapa yang paling mulia di antara mereka? Ya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada masalah tadi. Nabi Nuh itu ternyata nabi yang masuk kategori ulul azmi, sehingga Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang istimewa. Derajat keistimewaannya di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di atas nabi-nabi yang lain selain ulul azmi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam memiliki beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang besar kisah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang Nabi Nuh dalam Al-Qur'an itu jumlahnya banyak. Ini berbeda dengan kisahnya Nabi Ilyas, kisahnya Nabi Ilyasa, kisahnya Nabi Idris. Cobi padosi wonten Quran sedikit di dalam Al-Quran, kisah yang menjelaskan tentang Nabi Idris, kisah yang menjelaskan tentang Nabi Ilyas, kisah yang menjelaskan tentang Nabi Ilyasa, kisah yang menjelaskan tentang Nabi Syuaib. Ini porsinya tidak begitu banyak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Nabi Nuh, ini porsinya banyak. Bahkan hampir mencapai 10 surat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada kisah tentang Nabi Nuh. Bahkan ada satu surat yang surat itu khusus membahas dakwah Nabi Nuh, yaitu surat Nuh yang ada di Al-Quran juz 29. Nah, ini keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, bahwa porsi tentang Nabi Nuh, kisahnya dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh ini porsinya banyak. Ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Nuh, surat Al-Qamar, dan surat-surat yang lain. Di dalamnya ada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur Nabi Nuh ini umur yang luar biasa panjangnya. Umur Nabi Nuh ini wallahu a'lam berapa, tetapi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh 950 tahun. Terus 950 tahun itu bukan umur Nabi Nuh, bukan, tetapi umur dakwah. Umur dakwah niku umur sejak Nabi Nuh mulai berdakwah sampai selesai tugas dakwah. Sejak kapan itu? Sejak diangkat menjadi Rasul sampai selesainya peristiwa banjir yang menghancurkan bumi. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan itu. 950 tahun itu yang dijelaskan oleh para mu'arrikh ahli sejarah adalah umur dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi," dan kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, fala bitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, maka Nabi Nuh membersamai kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Berarti 950. Nah, setelah itu Allah berfirman, fa'akhadhahumut tufanu, maka kemudian fa ini dalam ilmu nahwu menunjukkan arti kemudian tetapi secara langsung. Kalau summa kemudian tapi ada jarak, tapi kalau fa ini kemudian tapi langsung. Setelah 950 tahun, fa akhadahumut tufanu, maka kemudian kami hukum mereka dengan adanya tufan, bukan topan, tufan
Bukan angin tufan, artinya tufan itu adalah banjir yang besar. Wahum dhalimun, dan sementara mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka 950 tahun itu sejak kapan? Sejak arsalna Nuhan ila qaumih, sejak diutus kepada kaumnya. Sampai kapan? Fa akhadhahumut tufan, sampai diberlakukannya bencana banjir. Ini yang dijelaskan oleh sebagian mu'arrikh. Meskipun ada yang mengatakan bahwa 950 tahun itu umur Nabi Nuh. Tetapi Allahu a'lam, yang benar insya Allah bahwa 950 itu adalah umur dakwah Nabi Nuh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Ankabut ayat yang ke-14. Nah, lalu berapa umur Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Sebagian ahli sejarah, tetapi ini hanya pendapat, tidak bersumber dari Al-Quran, bahwa sebelum Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul, Nabi Nuh hidup selama 40 tahun. Artinya sejak lahir sampai diangkat menjadi seorang Rasul itu 40 tahun. Karena Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi seorang Rasul pada umur 40 tahun. Berarti kalau ditambah 950 tahun umur dakwah, ditambah umur beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, tambah kawan dosa 150, tambah kawan dosa, berarti 990 tahun. Niki baru sampai terjadinya banjir. Setelah itu fa'akhadhahumut tufan, ada banjir yang luar biasa, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana proses terjadinya banjir, kok bisa ada banjir, dari mana datangnya air itu, insya Allah kita jelaskan. Nah, setelah itu Nabi Nuh masih hidup. Nabi Nuh kan setelah itu hidup setelah itu di atas kapal, kemudian kapal bersandar di sebuah bukit, kemudian Nabi Nuh menjalani kehidupan seperti biasa. Nah, setelah Nabi Nuh selamat dari banjir itu, maka inilah yang kemudian khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa beliau masih hidup 60 tahun lagi. Berarti nek masih hidup 60 tahun lagi, 900 tambahi swidak, berarti 1050. 1050 umurnya Nabi Nuh. Nggih, Nabi Adam mawon umurnya pinten Nabi Adam? 960 tahun. Ini umur Nabi Adam. Umur Nabi Nuh, kalau kita ambil salah satu pendapat ahli sejarah, berarti 1050. Tetapi angka umur ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang jelas 950 tahun itu adalah umur dakwah Nabi Nuh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan yang selanjutnya dari Nabi Nuh alaihi salam adalah bahwa seluruh manusia yang hidup sekarang di atas muka bumi, seluruh nasabnya akan tertuju kepada Nabi Nuh. Pasti melewati Nabi Nuh, karena peristiwa banjir bandang yang kemudian melanda kaum ketika itu, maka kemudian menyebabkan semua makhluk binasa, semua orang binasa, semua orang kafir, kecuali orang-orang yang beriman yang jumlahnya 80 saja. Nah, tetapi semua yang 80 ini tidak ada yang punya anak, kecuali anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham, dan Yafith. Kalau anaknya Nabi Nuh yang lain yang bernama Kan'an ini tenggelam, tapi ada 3 anaknya Nabi Nuh yang ikut Nabi Nuh, yang ini beriman. Biasanya nek putrane Nabi Nuh niku sinten? Kan'an. Padahal ada Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Kan'an ini yang dinamakan dengan Yam. Nah, Sam, Ham, Yafith inilah yang kemudian punya anak, sementara orang-orang yang lain tidak punya anak. Maka Sam, Ham, dan Yafith inilah yang kemudian melahirkan anak keturunan yang sekarang menjadi orang di seluruh muka
bumi. Maka para mu'arikh menjelaskan bahwa dari Sam ini lahir keturunan bangsa Arab, dari Ham itu lahir keturunan bangsa Romawi dan bangsa-bangsa Eropa, kemudian dari suku Yafith kemudian melahirkan bangsa-bangsa Habasyah atau di daerah-daerah Ethiopia sekarang, dan setelah itu maka kemudian orang-orang beranak pinak secara silang dan silang. Nah, terus enten Indonesia sekarang ini. Kenapa kemudian bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya Nuh, Sam, Ham dan Yafith inilah humul baqin, yang tersisa. Artinya yang melahirkan keturunan-keturunan, yang lainnya tidak ada keturunan. Ini diantara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, ya insyaallah sedikit nanti kita akan membahas tentang peristiwa kejadian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, kita ambilkan dari banyak ayat dalam Al-Qur'an dan kita rangkai menjadi satu kesatuan utuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin, dan kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, aku adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Peringatan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Alla ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, awwalur rusul. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Adam, Idris, nabi. Tapi Nabi Nuh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas muka bumi. Awwalur rusul, rasul pertama. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam belum ada dosa kesyirikan, belum ada orang kafir, belum ada orang yang menyekutukan Allah. Hanya pada Nabi Nuh awal mula kejadian ada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka untuk apa? Untuk menyeru alla ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kata Nuh, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Aku takut wahai kaumku, aku takut kalau kamu nanti akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih, maka pemimpin-pemimpin kaumnya ini kemudian mengatakan kepada Nabi Nuh, ma naraka illa basyaram mithlana. Nuh, kami memandang kamu itu hanya manusia biasa seperti kami. Enggak usah sok ngaku jadi nabi. Kamu itu hanya manusia biasa. Yang pertama yang dikatakan oleh umatnya Nabi Nuh, kamu itu hanya manusia biasa. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna, dan kami tidak memandang yang ikut kamu itu cuma orang-orang yang lemah. Nah, kalau para pemimpin, orang-orang kaya, tidak ada itu yang mau ikut sama kamu. Yang mau ikut sama kamu itu cuma orang-orang yang lemah, yang enggak punya, yang kiri, yang macam-macam. Itu yang kedua, ejekan umatnya Nabi Nuh kepada Nuh. Badiyar ra'yi, orang yang ikut kamu itu cuma orang bodoh, yang pikirannya cepat, makanya mau ikut sama kamu. Kalau kami cerdas, tidak mau kami ikut sama kamu. Lawang kamu orang biasa, kok tiba-tiba ngaku-ngaku tadi nabi. Enggak mau kami iman sama kamu. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kata yang keempat, kata pengikutnya Nabi Nuh, kata umatnya Nabi Nuh, kami tidak melihat itu kamu punya keistimewaan. Kamu tidak punya keistimewaan apa-apa itu. Sugih ya ora, pinter ya ora, punya kekuatan ya enggak, punya kekuasaan ya enggak. Kami tidak melihat kamu punya kekuatan itu. Bal nadhunnukum kadibin, yang kelima, bahkan tak kira sampean ke ya goroh ngapusi tok. Kami mengira kamu itu cuma berbohong, ngaku-ngaku tadi nabi. Wahai Nuh, kamu itu ngaku jadi nabi, paling kamu cuma minta kekuasaan, paling kamu cuma agar jadi orang kaya, mau ngereti harta-harta kami, makanya kamu ngaku-ngaku jadi nabi.
Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, aku tidak minta apa-apa dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Nuh, kata kaumnya kemudian berkata kepada Nuh, wahai Nuh, baik, kami akan mau beriman sama kamu, kami akan mengakui kamu jadi nabi, kami akan ikut syariat kamu, tapi kamu harus usir orang-orang miskin itu. Kami, para pemimpin dan orang-orang kaya, tidak mau kalau jadi satu sama orang miskin. Kami akan ikut kamu kalau kamu mau usir orang-orang miskin. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Ya, kami tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman. Kemudian kaumnya berkata, wahai Nuh, kalau memang begitu, oke, tidak masalah. Tetapi kami akan ikut sama kamu, kamu harus jadi orang kaya dulu. Baru kami akan ikut dengan kamu. Jadilah orang kaya dulu. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku orang yang memiliki perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memang bukan orang kaya. Ya memang saya seperti ini keadaannya. Tetapi saya memang diperintahkan untuk mendakwai kalian sebagai seorang rasul. Kata kaumnya, ya oke no, kalau kamu tidak bisa jadi orang kaya, sekarang syarat yang lain agar kami mau ikut sama kamu. Kamu harus tahu perkara gaib. Beritahu kepada kami perkara-perkara gaib. Kalau kamu tahu, kami akan ikut sama kamu. Kata Nabi Nuh, wala a'lamul ghaiba. Ya, saya tidak tahu perkara gaib. Kata Nabi Nuh, niki Nabi Nuh niki nabi ulul azmi niku mawon mboten pirsa perkara-perkara ingkang gaib. Ya, Nabi Nuh, ya, wala a'lamul ghaib, saya tidak tahu ilmu gaib. Ya sudah, wahai Nuh, kamu disuruh jadi orang kaya tidak bisa, kamu disuruh usir kaummu nggak mau, kamu diminta agar tahu perkara gaib nggak mau. Ya sudah, syarat terakhir wahai Nuh, kalau pengen kami ikut sama kamu, kamu jadilah malaikat. Nah, baru nanti kami mau ikut sama kamu. Kata Nabi Nuh, wala aqulu inni malak. Aku tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat. Aku bukan malaikat, saya manusia biasa. Maka apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh? Ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kami dan kamu sudah banyak berdebat. Sejak kemarin kita cuma debat, sejak lama kita debat terus. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudah wahai Nuh, sekarang datangkan janjinya Allah kalau memang Allah bisa menghancurkan kami. Kalau kamu memang orang yang benar, datangkan mana ancaman yang katanya akan diberikan kepada kami. Ini tantangan dari kaumnya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah insya'a. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pastilah ancaman dari Allah akan datang kepada kalian, wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mungkin akan bisa melawannya, tidak mungkin. Kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ini sudah beratus-ratus tahun setiap hari seperti itu, maka Nabi Nuh akhirnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam angkat tangan, bersimpuh di hadapan Allah, mengadu kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendakwai kaumku siang malam. Mboten namung Senin esuk tok. Siang, malam, setiap hari 24 jam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan mereka tidak mau mengikuti ajakanku,
kecuali mereka justru bertambah lari dariku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wahai Allah, ketika aku mendakwai kaumku, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Terus niki pengecehan kepada Nabi Nuh, bukan kemudian lari, bukan kemudian pergi, bukan kemudian berpaling, tapi di depannya melototi Nabi Nuh, milih-milih kalih nutupi kuping, kuno omong sakarepe kuno. Niki bahasa Al-Qur'an, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Kaumnya Nabi Nuh itu menjadikan jari jemarinya itu masukkan ke telinga. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka melepas napa niki? Bajunya dan dikerukupkan di kepalanya. Kuno omong sak-sake ngono, gedabrus ngono, ngoceh sakarepe. Ini kaumnya Nabi Nuh saking bangkangnya kepada Nabi Nuh. Wa asarru, mereka kemudian terus seperti itu, bukan cuma sekali. Wa asarru, mereka terus seperti itu. Wastakbaru, mereka bertambah sombong. Istikbaro, dan terus bertambah kesombongannya. Thumma inni da'autuhum jihara. Wahai Allah, aku mendakwai mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum, aku dakwai mereka secara terang-terangan. Wa asrartu lahum, aku dakwai mereka secara sembunyi-sembunyi. Israra. Jadi segala macam metode dakwah itu dilakukan semua oleh Nabi Nuh. Biyen niku nek saumpami kok Facebook kali Instagram pun enten, mesti Nabi Nuh pun arek nggunakake Instagram kali Facebook. Sayangnya dereng enten. Tetapi semua metode dakwah siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bareng-bareng, satu-satu, semua metode dakwah selama 950 tahun dilakukan semuanya. Maka kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam mengadu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa uhiya ila Nuh, maka kami beritahu kepada Nabi Nuh, kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Setelah hari ini tidak akan ada lagi yang beriman kepadamu, wahai Nuh. Yang beriman siapa? Yang kemarin sudah beriman, yang jumlahnya 80 orang itu kurang lebih. Nah, setelah ini, mbok kamu mau dakwah bagaimanapun, tidak ada lagi yang mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, wasna'il fulka. Wahai Nuh, sudah. Sekarang kamu buat kapal. Nabi Nuh nggih bingung, kapal ke opo? Zaman riyen dereng enten, dereng nate enten kapal perahu, wasna'il fulka, fulk kapal, safinah kapal. Kapal niku nopo ya Gusti Allah? Bi'ayunina. Maka Nabi Nuh membuat kapal dengan pengawasan dari kami, wa wahyina, dan dari petunjuk kepada kami. Kapal itu begini, begini, begini. Wa yasna'ul fulka, maka kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Wa kullama marra alaihi malak, setiap kali ada orang lewat, kullama niku setiap kali, bukan sekali dua kali, setiap kali orang lewat dari kaumnya, sakhiru minhu, pasti ngejek. Tidak pernah kok tidak ngejek. Nek sekali dua kali mending. Ini setiap hari ketika Nabi Nuh membuat kapal ngejek. Gendeng. Gendeng nang kaya ngene gawe prau, gawe apa? Pancen wong stres. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum, kata Nuh. Wis mangkel Nabi Nuh sakniki. Nabi Nuh sabar selama 950 tahun, wis mulai rada-rada mangkel. Wis kata Nabi Nuh, in taskharu minna, wahai kaumku, saiki sampeyan ngece karo aku, fa inna naskharu minkum, sesuk aku gentenan ngejek sampeyan. Fa inna naskharu minkum, sesuk pasti kami yang akan mengejek kalian, kama taskharun, sebagaimana kalian ngejek kami. Maka kemudian singkat cerita, maka kemudian setelah kapal selesai jadi kapal niku, maka Nabi Nuh berdoa lagi. Ya Allah, fada'a rabbahu. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
anni maghlubun, ya Allah hamba telah kalah. 950 tahun hanya dapat 80 orang. 950 tahun hanya dapat 80 itu berarti satu orang butuh waktu berapa tahun? 10. Satu orang 10 tahun. Bayangke niki Mas. Ngerekam wonten niki, upload ning YouTube, ndamel YouTube 10 tahun subscriber namung setunggal. Wah, ora sida wae gawe YouTube. 100 tahun ge angsal 10 yang nge-like. Ora sida wae gitu. Nah, kalau kita kok jadi Nabi Nuh, mungkin kita akan mengatakan, ya Allah, saya nyerah tadi Nabi, lambaikan tangan ke arah kamera. Niku nek kula pancen Nabi Nuh ndak nunggu sampai 950 tahun. Maka ya Allah, hamba telah kalah. Fantasir, tolong hamba ya Allah. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, la Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyarah. Ya Allah, sudah ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir tinggal di atas muka bumi. Ini pun Nabi Nuh pun mangkel niku, sang dungane pun langsung ngoten niku mboten, ya Allah berikan hidayah. Niku pun 950 tahun nyuwun hidayah terus, ning ora oleh hidayah ora gelem melu. Ya wis dongane niku maleh. Oh ya Allah, beri mereka hidayah, beri petunjuk. Saniki dongane pun maleh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu pun orang kafir tinggal di atas muka bumi. Bahasane mriki napa? Ya Allah, hentei mawon. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa fatahna abwabas samai," maka kami buka pintu-pintu langit, bimain, dengan air yang deras dari langit. Terus tidak pernah berhenti. Wa fajjarnal arda uyuna, kami keluarkan bumi itu semuanya jadi air. Kalau kita perhatikan dari sisi nahwu dan shorof, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fajjarnal arda uyuna, kami pancarkan bumi menjadi mata air. Allah tidak berfirman wa fajjarna uyunal ardi. Kalau Allah berfirman wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan mata air bumi, berarti yang memancar hanya mata airnya, sungai, sumur, laut, semuanya memancar. Tapi Allah berfirman wa fajjarnal arda uyuna, semua tanah memancarkan air, tidak ada tanah yang tidak memancarkan air. Faltaqal ma, maka air dari atas turun, air dari bumi meluap. Faltaqa, keduanya ketemu. Ini penjelasan dari Allah, keduanya bertemu. Plek. Ala amrin qad qudir, berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Wa faratan nur, sampai tanah yang biasanya mengeluarkan api pada hari itu mengeluarkan air. Kulna, kami berkata, ihmil fiha, wahai Nuh, bawalah dengan kapal itu min kullin zaujain itsnain, dari setiap hewan berpasang-pasangan, jantan betina, jantan betina, jantan betina, jantan betina semuanya. Wa ahlak, bawa keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak beriman, yaitu putranya, yaitu yang bernama Kan'an atau Yam. Wa man aman, bawalah orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanya sedikit saja, yaitu 80 orang. Wa qala arkabu fiha, dan kami berkata, naiklah kalian semua ke dalam kapal, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ini menjadi doa ketika akan naik kapal. Ini doanya Nabi Nuh. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, maka kemudian kapal itu berlayarnya di mana? Fi maujin, di antara ombak-ombak, kal jibal, yang ombaknya setinggi gunung. Niki firman Allah, fi maujin kal jibal, kapalnya berlayar di tengah-tengah ombak yang ombaknya setinggi gunung. Wa nada Nuh, Nuh memanggil anaknya ibnah.
Wa kana fi ma'zilin, di tempat yang jauh. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, naiklah bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', wahai bapak, saya akan naik ke atas gunung sehingga saya selamat dari amukan air. Saged mboten? Mboten saged. Lawang Allah berfirman, ombaknya setinggi gunung, niki naik ke atas gunung, ya tetap kelelep. Meskipun naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung juga arek tambahin nang tower, zaman biyen dereng enten tower. Qala la asimal yauma, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan illa min amrillah, dari keputusan Allah, illa marrahim, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Wa hala bainahumal mauj, maka Allah memisahkan Nuh dengan anaknya yaitu Kan'an dengan ombak. Fakana minal mughraqin, maka Kan'an tenggelam. Maka setelah itu wakila, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah peristiwa itu selesai semua, ya ardu bala'i ma'aki, wahai bumi seraplah airnya. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit tahan airnya. Maka air dari langit berhenti turun, kemudian pancaran air dari bumi berhenti memancar. Wa khidal ma'u, maka air semakin surut. Wa qudiyal amru, bencana selesai. Bencana dari Allah selesai. Wastawat alal judiyyi, kapalnya bertengger di atas bukit yang bernama Bukit Judi. Judi, bukan judi Roma Irama, judi tet meracuni kehidupan. Nama tempatnya namanya Judi, nama bukit. Nah, maka setelah itu Nabi Nuh alaihi salam kemudian menjalani kehidupan dengan 80 pengikutnya, dan kemudian hewan-hewan disebar kembali, kecuali ada hewan yang tidak ikut naik ke atas kapal tapi hari ini masih hidup. Apa? Ikan. Nah, ikan mboten kudu munggah to niku wong teng banyu, ikan tak naik ke atas kapal, hidup di dalam air sampai hari ini masih hidup. Jadi ini Nabi Nuh alaihissalam selesai kisah Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam selesai. Maka dari 80 orang ini qadarallah, Allah telah menakdirkan tidak ada satupun yang punya anak, tidak ada, kecuali 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafith. Dan dari ketiga anak inilah yang kemudian melahirkan orang-orang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan Nuh itulah yang tersisa menjadi berkembang menjadi melahirkan, menjadi anak cucu dan seterusnya, dan yang selain mereka tidak memiliki anak. Sehingga kalau kemudian kita diurutkan sampai bapak, kakek, mbah dan seterusnya ke atas, maka pasti ketemu sampai Nabi Nuh sebelum sampai Nabi Adam. Sampean anak sapa? Nabi Adam. Rada dawa. Isih ana sing luwih napa niku? Cepake Nabi Nuh. Pasti kita melewati jalur Nabi Nuh. Entah kita lewat jalur Sam atau jalur Ham atau jalur Yafith, tapi insya Allah tidak jalur Kan'an. Karena Kan'an tidak punya anak karena tenggelam. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran Nabi Nuh ini. Ada satu hal lagi, satu hal yang penting ini yang kadang sering orang lupa. Putra Nabi Nuh sinten sing wau kafir niku? Kan'an. Niki putra sinten? Nuh. Nuh niku nabi ulul azmi. Jebulne nabi wae putrane yang ana sing bejujak. Niku oleh karena itu nek enten kiai anake mbetu, ampun salahke kiyaine. Kiai jarine kiai, anake kok mbetu ra karuan.
Ini bisa jadi kiainya sudah berusaha maksimal untuk mendidik anak. Qadarullah anaknya memang belum dapat hidayah, maka jangan pernah salahkan kiainya. Nek ngonten salahke Nabi Nuh patun. Nabi Nuh jarene nabi ngurusi anaknya ora iso. Ndak, ini memang dia ndak dapat hidayah. Maka jangan pernah salahkan kiai kalau ada anaknya yang betul. Jangan pernah salahkan seorang guru kalau anaknya bodoh. Jangan pernah salahkan pengusaha kalau anaknya tidak punya apa-apa. Itu sama. Karena masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kadarnya sendiri-sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas bagaimana kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana mereka bertemu, siapa yang menemani Nabi Musa, dan kejadian apa yang melingkupinya, pra dan paskanya, dan siapa Khidir itu sebenarnya, apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Insyaallah kita jelaskan pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kemudian kita bisa menjalani Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas kebaikan-kebaikan. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.